penasaran gak sih sama barang yang dari tadi aku cari di bawah ya, dari sekian banyaknya barang? Oke, aku juga bakalan ngebahas untuk barang yang tadi aku cari. Tapi sebelum itu kalian jangan lupa untuk subscribe channel ini dan jangan lupa juga untuk nyalain lonceng notifikasi biar kamu update setiap aku posting video baru. Dan jangan lupa untuk like dan share ke seluruh sosial media yang kamu punya. Dan sekarang kita bakalan lanjut untuk videonya. Let's go! Oke, mari kita lihat barang yang tadi aku cari di bawah dari sekian banyaknya barang. Oke, ini dia barangnya yang bakalan aku liatin dan aku bahas untuk video kali ini. Aku ada dari printernya bukan printer kasir ataupun printer dokumen, melainkan printer label dari Xprinter 4601. Cie, siapa yang belum tahu nih printer dari Xprinter ya? Nah, bagi kalian juga yang nggak tahu, untuk printer ini dia itu printer thermal yang dimana dia itu sistemnya pakai pemanas, jadi nggak usah ada tambahan ribbon ataupun emang tinta dan pita. Oke? Nah, aku juga bakalan bahas untuk di video kali ini dari Xprinter 4601. Nah, aku dengar-dengar juga dari Xprinter 4601 ini merupakan produk yang benar-benar best seller banget dari setiap printer thermal yang ada. Mengapa demikian ya? Mari kita bahas untuk video yang kali ini ya. Sebelum dari itu, aku juga bakalan unboxing apa yang ada di dalam dari si kardus yang agak lumayan gede ini. Oke, mari kita unboxing untuk si produk ini. Oke, aku udah nyiapin cutter untuk unboxingnya dan mari kita buka untuk dalaman Xprinter 4601 ini. Oke, wis. Kesan yang paling bener-bener aku bikin kaget tuh dia packingannya pakai bubble kayak gini. Niat kan? Oke. Nah, yang pertama itu aku dapetin dari sini manual booknya. Dan kalau misalnya dilihat dia juga dapat CD driver ya, agak lumayan gede kayak CD-CD biasa. Oke, yang pertama itu. Terus aku juga penasaran sama box yang bener-bener polosan kayak gini, yang nggak ada tulisan apapun. Oke, mari kita buka aja. Wow, oke, aku ngerti. Untuk dalamannya itu sendiri dia terdiri dari kabel-kabelnya. Yang pertama itu ada kabel power ya, kabel powernya segede gini. Oke. Terus ada adaptornya juga di dalamnya. Tuh, ini adaptornya. Oke, kita keluarin aja dulu. Kelihatan. Terus di sini ada kabel USB-nya. Dia udah termasuk kabel USB ternyata ya. Dia udah termasuk sama kabel USB. Terus ada penyangganya juga. Penyangganya ada 2. Jadi kalau misalnya mau pakai yang kecil labelnya bisa jadi alternatif juga, biar nggak geser-geser untuk dari si labelnya. Oke, bagus. Dan yang terakhir ini ada rollernya juga ya. Udah termasuk sama rollernya. Dan kita langsung unboxing untuk barang utamanya dari si Xprinter 4601 ini. Oke. Nah, udah pakai bubble jadi aman ya untuk dari packingan di dalamnya itu sendiri. Ini dan bintang utamanya 4601. Oke. Kita buka. Elegan banget ya, karena dia warnanya hitam juga ya. Untuk dari unitnya itu sendiri dia warna hitam. Nah, bagi kalian juga yang nggak tahu dari Xprinter ini, dia ada 3 varian, dimana ini salah satunya di 4601. Tapi kalian juga bisa temuin untuk tipe lainnya ada di 420 atau enggak di 464.
ya. Bisa kalian temuin juga kalau yang ini warnanya hitam ya. Nah, dari sebelum itu ini dibuka dulu ya, karena emang ada kayak solatifnya gitu. Nah, ini dibuka, oke, sisi. Nah, kalau misalnya udah, kita lihat dalamnya. Wow, kayak gini ya dalamnya. Nih, dia nggak ada penyimpanan ribbon karena dia nggak usah pakai ribbon ya penggunaannya. Jadi cukup dari si labelnya aja. Oke, setelah aku unboxing dari Xprinter 4601 ini ya, setelah aku baca juga untuk spesifikasinya, ternyata dia benar-benar udah bagus banget. Kenapa disebut bagus? Karena untuk dari spesifikasinya itu sendiri, dia pakai metodenya itu pakai metode yang sederhana banget. Karena dia kan tadi aku sebut kalau dia itu pakai thermal punya. Jadi kalau misalnya udah pakai metodenya thermal, dia itu sederhana, yang dimana dia itu nggak usah ada penambahan ribbon ataupun emang pita ataupun tinta. Jadi kalau kalian emang mau butuh dari thermal itu sendiri, dia cuman refill dari labelnya aja di label thermal. Jangan salah loh ya, untuk labelnya dia pakainya di thermal. Kalian nggak bisa tuh ya yang namanya pakai di Semicode ataupun emang di Yupo ataupun emang di yang lain dari bahan labelnya itu sendiri. Jadi kalian harus pakai di thermal juga ya untuk dari Xprinter ini. Nah, untuk kecepatannya itu sendiri dia udah bagus banget, karena kalau untuk dari minimal printer label kayak gitu, kalian coba carinya itu yang minimalnya 100 mm per detik dari penggunaannya itu sendiri. Nah, untuk kecepatan dari Xprinter 4601 ini dia ada di 152 mm per detik. Wow, udah cepet ya untuk dari printer segede gini ya, yang katanya orang best seller dan udah bagus banget ya. Aku ngerasa itu udah bagus banget untuk kecepatannya. Nah, untuk dari resolusinya itu sendiri juga dia ada di 203 dpi. Jadi kalau misalnya kalian udah cetak, dia bakalan terlihat jelas ya dari hasil cetakannya. Nanti aku sebutin juga, nanti aku liatin juga untuk dari hasil cetakannya. Oke. Nah, oke, setelah aku lihat juga untuk spesifikasinya itu sendiri dari Xprinter 4601 ya, dia udah spesifikasinya udah bagus banget, kayak udah lengkap. Makanya aku mikir kenapa bisa jadi bestseller. Oh, ternyata dari spesifikasinya itu sendiri. Kalau kalian mau lihat lebih lengkapnya, kalian bisa lihat di sebelah sini ya untuk spesifikasinya. Nah, tadi juga yang udah aku unboxing, aku juga bakalan liatin lebih jelasnya untuk si perlengkapan yang tadi aku udah unboxing. Oke, yang terdiri yang pertama itu aku ada dari adaptornya. Nih adaptornya ya, bentukannya kotak persegi panjang kayak gini untuk adaptornya. Dia untuk outputnya ada di 24 volt 2,5 ampere ya. Nih, kalau kalian lihat. Oke. Nah, terus ada juga untuk kabel powernya. Nih, untuk kabel powernya dia agak sedikit panjang ya. Ya bukan sedikit sih, tapi emang panjang kalau untuk dari ininya ya, untuk kabel powernya. Terus ada juga untuk kabel USB. Nih, dia udah disediain kabel USB, jadi kalau misalnya kalian mau pakai ke PC ataupun emang ke laptop, dia tinggal nyambungin pakai si USB nya ini ya. Terus di sini juga ada rollernya nih, jadi pelengkap juga. Kalau misalnya mau pakai ya silahkan, kalau enggak juga nggak apa-apa ya. Karena kalau misalnya roller ini biasanya ya ada yang jadi opsi ataupun emang enggak ya. Terus di sini juga ada penyangganya. Nih, penyangganya ada dua. Jadi kalau misalnya kalian emang mau pakai untuk ke labelnya itu yang ukurannya kecil gitu ya, misalnya di 33x15, kalian bisa nih jadi alternatif, bisa pakai untuk si ukuran kecil, pakai si penyangganya kayak gini. Oke. Nah, kalau udah, terus di sini juga yang terakhir dia ada manual booknya ya, warna putih kayak gini tuh ya. Di sini juga ada DVD drivernya. Jadi kalau misalnya kalian mau install, bisa nih pakai di DVD drivernya ini. Oke. Oke. Nah, setelah aku sebutin juga untuk dari perlengkapannya ini, aku juga bakalan cobain test print untuk si Xprinter 4601 ini, segimana bagusnya hasil dari printannya. Oke, mari kita bakalan coba untuk test print dari Xprinter 4601 ini. Nah, aku bakalan cobain untuk
coba tes print dari si X printer ini. Tapi sebelum itu mari kita rakit dulu untuk si X printernya biar bisa dipakai ya. Nah, yang pertama itu aku siapin dulu adaptornya ya. Ini harus dibuka dulu, say. Kalau kalian mau pakai, nih, ini dibuka dulu. Kalau misalnya udah, dia lumayan panjang ya untuk label. Dia agak lumayan panjang ya untuk si sambungan ke printernya. Oke, kalau misalnya udah, ini juga untuk kabel powernya kita buka dulu ya sebelum dipakai. Nih, misalnya udah, dia panjang ya, ada di 1 meteran kalau misalnya kalian mau pakai untuk kabelnya. Udah, ini kita pasangin dulu untuk kabel power sama adaptornya ya, kita sambungin jadi satu kesatuan ya. Udah, nah, kalau misalnya udah, kita sambungin aja ke listriknya dan kita colokin untuk ke printernya ya. Labelnya ya pakai di label thermal dan ada cap unboxingnya kayak gini ya. Ini warna merah. Kalau misalnya udah, mari kita buka untuk dari si printernya. Nah, aku mau pakai roller biar lebih rapi aja untuk pemakaiannya dan pakai penyangganya juga biar lengkap ya. Oke, kita biasa untuk penggunaannya itu sendiri, printer label sama printer kasir tuh beda ya posisi dari kertasnya. Jadi kalau misalnya kalian mau pakai untuk di printer label, dia posisiin di gulungan ininya dia ada di sebelah bawah, dan untuk dari gulungan si kertasnya itu sendiri dia ada di sebelah atas. Jadi posisinya harus kayak gini. Oke, kalau kalian mau pakai. Nah, kalau misalnya udah, kita pasangin dulu ke printernya dan kita pas-pasin juga karena dia ada center locknya di bagian tengahnya. Jadi kalau misalnya pakai yang kecil ataupun emang pakai yang ngepas, dia bakalan lebih bisa disesuaikan ya. Sorry. Oke, misalnya kalau udah dicetrekin. Nah, untuk interface-nya itu sendiri ya, yang tadi kalian lihat di spesifikasi, dia ada 2 interface-nya yang aku pakai dari printer ini. Sebenarnya itu ada 4 interface-nya, bisa kalian pilih aja. Karena ada Bluetooth-nya, aku bakalan pakai untuk ke handphone. Karena kalau pakai ada yang Bluetooth-nya, dia bisa ke handphone ya untuk si penyambungannya. Aku juga udah sediain. Aku pakainya handphone Android ya. Kalau kalian mau pakai di iOS ataupun emang di Android, dia bisa ya. Tapi yang aku rekomendasiin ke kalian, pakainya di Android ya, kayak gini. Oke. Nah, kalau kalian cari dari X Printer 4601 ini, dia ada 2 warna ya. Tadi tuh cuma ada 1 warna, tapi kalau misalnya kalian mau cari dari warna lain, dia baru keluar banget untuk X Printer 4601 yang warnanya putih kayak gini. Wah, udah update ya ternyata. Oke, yang aku pakai mah yang warna hitam ya kalau misalnya kalian cari. Dan untuk interface-nya, dia itu lebih banyak loh kalau kalian cari. Dia ada di 4 interface, itu yang kalian bisa cari. Yang pertama itu ada di USB only ya, itu biasanya pakai ke PC ataupun ke laptop. Nah, yang kedua itu ada USB Bluetooth. Kalau USB Bluetooth udah dipastiin dia bisa ke handphone ya kalau kalian mau pakai. Terus ada Ethernet LAN-nya juga, ada sama wifi-nya juga kalau kalian mau pakai. Jadi ada 4 interface ya kalau kalian mau cari untuk X Printer 4601 ini. Jadi untuk warnanya dia ada 2 dan untuk interface-nya dia ada 4. Tapi yang aku pakai kali ini dia ada di USB Bluetooth. Jadi bisa ke handphone ya. Nih, aku juga udah siapin handphonenya. Aku pakainya handphone Android. Kalau kalian mau pakai di iOS ataupun emang di Android juga bisa. Tapi aku lebih rekomendasinya kalian pakainya di HP Android ya, biar lebih cepet aja dan biar lebih lancar kalau kalian pakai. Nah, dari sebelum aku sambungin dulu ke Bluetooth-nya, aku bakalan nyalain dulu atau si X printernya ya. Nih, indikatornya bakalan nyala. Dia juga bakalan ngeluarin. Nah, kalau misalnya udah nyala indikatornya jadi warna biru, kita coba ya sambungin ke Bluetooth-nya. Oke, nih aku sambungin ke Bluetooth-nya kayak biasa. Nih, aku tungguin. Nah, kalau misalnya kalian udah lihat ada perangkat tersedia XPD4601. Oke, kalau kalian mau pakai, nih disambungin. Ini ada XP4601.
kalian harus masukin pinnya juga ya, karena ada permintaan, karena emang ada permintaan pemasangan bluetoothnya. Kalian bisa pakai di pinnya itu 000 ya, 4 kali. 1, 2, 3, 4. Misalnya udah pasangkan. Nah, kalau misalnya udah naik kayak gini berarti udah kepasang ya. Nah, aku coba untuk ngeprint ya. Aku cari dulu. Nah, kalau misalnya udah kesambung kayak gini, kita konekin dulu untuk si X printernya. Oke, kalau misalnya udah, kita coba tes print. Kita lihat hasilnya. Tunggu aja. Oke, ini udah keluar ya, tuh ya. Kita sobekin aja biasa. Nah, ini dia dari penampilannya ya. Ini penampilannya, dia udah bagus banget ya. Nah, aku juga nanti bakalan kasih tips ke kalian cara pemilihan dari label yang bagus ataupun yang enggak. Oke, kalian bisa lihat dulu aja untuk dari hasilannya itu sendiri ya. Nih, tebel, dia juga nggak ada yang namanya bintik-bintik atau apapun ya dari hasilannya itu sendiri. Jadi udah bagus banget. Nah, selain kalian juga bisa dapetin unit dari X Printer 4601 ini, kalian juga bisa dapetin holder tambahannya kayak gini. Holder ini bisa jadi opsi kalian aja sih sebenarnya, mau kalian pakai mau enggak. Tapi kalau misalnya kalian pakai, dia bakalan berguna banget, karena kalau misalnya kalian pakai holder kayak gini, kalau kalian pakainya emang labelnya itu di 500 piece, ini bakalan berguna banget. Ataupun kalian pakainya yang labelnya itu zigzag ya, jadi dimasukin ke sebelah sini ya. Nah, kalau misalnya pakai yang 300 piece atau di 500 piece, kalian bisa pakai si rollingnya ini, roller. Kalian bisa pakai rollernya ini ya, nih. Oke. Nah, bagi kalian juga yang cari-cari labelnya, aku juga jualan ya untuk labelnya. Kalau kalian mau tahu harganya di segimana, kalian bisa lihat di sini. Soalnya beda ya untuk harga dari labelnya itu sendiri, karena emang ada dua varian, ada yang polosan, ada yang unboxing. Jadi kalau misalnya kalian lihat harganya beda, ya bedanya dari kualitasnya juga dari si capnya ya. Kalau misalnya kalian lihat, nah aku juga ada dua variannya. Kalau kalian mau tahu dari variannya itu sendiri, nih yang kayak gini. Ini untuk yang unboxing dan ini yang polosan. Nah, kalau kalian mau lihat dari ini beda ya untuk dari banyaknya itu sendiri, dia ada di 500 piece sama ada di 300 piece. Kalau kalian lihat nih ya, ada di kolom description ya. Kalau kalian ada yang mau beli atau kalian ada yang mau order, kalian bisa ke kolom description. Nah, untuk dari penggunaannya label itu sendiri ya, kalian harus pakai di thermal ya. Aku tekenin lagi, kalau kalian mau pakai untuk labelnya, dia pakai label thermal. Kalian nggak bisa pakai di Semicode, pakai di Yupo, ataupun emang di label lain untuk bahannya itu sendiri. Kalian bisa pakainya untuk di thermal aja. Nah, dari kualitas dari si labelnya itu sendiri juga, dia bakalan nentuin ketebalan dari huruf-huruf dan si barcode-nya ini ya. Kalau kalian bikin resi, pasti kalian kelihatan ada barcode-nya di sebelah atas. Nah, dia juga bakalan nentuin dari barcode-nya ini, kalau misalnya ya pakai labelnya yang mungkin nggak terlalu bagus-bagus amat, itu bakalan si warnanya juga pudar. Jadi ketebalan dari labelnya itu sendiri bakalan nentuin sesuai dengan label yang bagus atau enggaknya ya. Nih, kalau yang aku pakai dia kualitasnya yang udah bagus punya ya, jadi bakalan lebih tebal untuk dari si ininya. Nah, dari kedua label ini pun kalian bisa temuinnya perbedaannya itu cuman sedikit banget. Nah, untuk perbedaannya kalian bisa temuinnya itu yang berlogo warna merah kayak gini dengan tulisan wajib video unboxing ya, dimana kalau misalnya kalian pakai itu nggak usah ada tambahan label lagi selain dari si label yang udah ada capnya kayak gini ya. Kalian lihat nih ya. Tapi kalau yang polosan ya udah polosan putih kayak gini. Kalau misalnya kalian udah cetak pun dia cuman cetak dari tulisan-tulisan resi biasa ya, nggak ada wajib unboxingnya ya, jadi polosan banget kayak gini.
Oke. Nah, dari yang si label unboxing juga nih yang kayak gini, dia ada beberapa kelebihan kalau misalnya kalian cari ataupun emang kalian yang belum nyadar. Nah, untuk kelebihannya itu ada beberapa diantaranya. Nah, kalau misalnya kalian lihat nih ya, kan ada wajib video unboxingnya ya nih, dengan berlogo yang warna merah ya, kelihatan banget dengan jelas. Nah, kalian juga bisa yang namanya mengurangi waktu dari pekerjaan kalian. Kalau misalnya kalian yang biasa suka bikin resi, terus kalian harus tempel-tempel fragile kayak gini lagi nih ya, fragile kayak gini tuh ya, wajib video unboxing, di bawahnya ada fragile. Kalian gak usah nambahin label-label selain dari label ini, atau enggak kalian pakai cap gitu ya, stempel terus kalian capin di label kalian, gak usah, karena emang ini udah all in one banget. Kalau misalnya kalian udah cetak, ya udah kalian tinggal tempel aja tanpa harus ada penambahan lainnya. Nah, yang kedua juga itu kalian bisa mengurangi dari kecurangan mungkin orang-orang yang gak bertanggung jawab. Di antaranya kalau misalnya kalian udah tempelin tuh ya di barang kalian yang emang mau kalian kirim ke ekspedisi ya, dia nggak akan ada kecurangan, ada tempelan lagi, karena dengan si logo unboxingnya ini itu menjadi ciri khas dari barang kalian. Karena kan kebanyakan itu yang emang kalau misalnya pakai label buat ke resi itu kan banyaknya masih yang polosan. Nah, untuk kalian yang emang pakai wajib unboxing kayak gini, udah tentu dimana kalau misalnya emang ada kecurangan dari ekspedisi atau emang orang yang nggak bertanggung jawab, itu menjadi ciri khas dari paket kalian nih kayak gini ya. Itu yang kedua. Yang ketiga nih ya, kalau misalnya kalian perhatiin juga, dia kan ada bacaan wajib video unboxing, dimana kalau misalnya kalian udah tempelin ini, customer kalian atau user kalian itu berarti emang harus wajib ya, wajib banget si usernya itu ngevideoin barang yang udah mereka terima ya. Kalau kalian tertarik juga untuk bikin custom kayak gini, wajib video unboxing, atau emang kata-kata yang emang kalian mau bikin pada labelnya, ataupun emang yang berwarna kayak gini customannya, aku juga ada untuk label custom. Kalau misalnya kalian mau, kalian tinggal komen aja di kolom komentar, oke? Untuk customannya mau pakai gambar, pakai logo, pakai tulisan, ataupun emang yang berwarna kayak gini, oke? Kalau kalian emang udah bikin resi kayak gini ya, secara otomatis kan dia bakalan membuat barcode ya, di bagian atasnya barcode satu dimensi yang batangan kayak gini. Kalau misalnya kalian yang belum tahu satu dimensi itu kayak gimana, kayak gini ya, batangan kayak itu disebutnya satu dimensi. Nah, secara otomatis dia bakalan ngebuat barisan kayak gini, dan di atasnya itu ada serialnya juga. Nah, kalau misalnya kalian pakai masih manual tulisan kayak gitu, entah itu di kalian yang salah atau dari ekspedisinya yang salah pas ngebuat resinya, itu bakalan bikin ribet juga ya. Nanti misalnya kalian harus kirim paketnya kemana, tapi malah nyasar kemana. Nah, makanya dibuatlah yang kayak gini nih ya, batangan kayak gini, biar bisa di-scan sama ekspedisinya, jadi nggak akan ada kesalahan dalam penginputan data. Jadi emang fungsinya itu biar memudahkan penginputan data ke sistemnya. Jadi kalau misalnya si serial ini salah, nanti penginputan data ke sistemnya malah jadi error. Aku bakalan coba juga untuk cobain nge-scan gini ya, ketimbang emang harus diketik-ketik ya. Ini aku udah siapin scannernya juga. Kalau misalnya kalian penasaran sama scannernya, nanti aku cantumin di kolom description ya untuk barang si scannernya ini ya. Aku bakalan cobain untuk nge-scan-nya ya. Ini pakai satu dimensi ya, ini pakai satu dimensi, dan aku bakalan cobain dia bakalan input sendiri ke sistemnya, jadi nggak akan ada kesalahan. Kayak di sini untuk dari si numbernya itu 003, berarti di sininya juga bakalan sama di 003. Makanya kalau misalnya pakai resi kayak gini bakalan lebih ngemudahin ketimbang kalian pakai manualan ditulis, entah itu ada salah number gitu kan, itu bakalan malah jadi repot dan malah sistemnya error pas ngebaca dari si scanner ini kayak gitu.
Kalau kalian mau dari unit Xprinter 4601 ini juga, kalian bisa temuin aja di marketplace aku yang emang harganya nggak terlalu yang mahal-mahal banget, masih affordable, bisa kalian dapetin di kayak gini, sekitaran segini ya untuk harganya. Kalau kalian ada yang mau beli, boleh kalian lihat aja di kolom description yang udah aku tulis di bawah, oke? Karena sebagian dari emang marketplace online itu biasanya pakai PC ataupun ke laptop. Nah, untuk dari Xprinter 4601 ini juga dia bisa penggunaannya itu dua interface, yaitu yang Bluetooth sama yang USB. Kalau yang Bluetooth itu kalian bisa pakainya ke handphone. Nah, kalau untuk yang USB-nya itu kalian bisa sambungin ke PC ataupun ke laptop kalian pakai si kabel USB-nya yang tadi udah dikasih. Ya, ini aku colokin dulu. Nah, kalau misalnya udah, aku juga udah sediain untuk dari resi yang bakalan aku cetak. Kalau misalnya udah sambungin ke PC ataupun ke laptop kalian bisa langsung print aja. Nah, kebetulan aku udah ada aplikasi untuk ngecetaknya. Kalau kalian mau dari marketplace langsung juga bisa ya. Biasanya PC sama di laptop itu biasanya langsung ke marketplace-nya. Nah, kalau misalnya kalian yang belum punya untuk aplikasinya, kalian bisa cetak aja melalui DVD drivernya yang udah dikasih dari Xprinter ya. Kalau misalnya kalian belum download, kalau kalian misalnya udah nggak apa-apa, karena yang aku pakai itu aku udah keinstall ya, jadi langsung dicetak aja. Ini aku cobain cetak. Kalau misalnya udah, aku bakalan cobain untuk ngecetaknya satu halaman, dan kalau misalnya udah langsung dicetak. Hasilnya bakalan sama ya, kalau misalnya kalian mau pakai PC, laptop ataupun HP, dia bakalan sama untuk dari hasilnya itu sendiri. Ini. Nah, kalau kalian misalnya butuh untuk ke handphone, kalian pakai aja interface-nya itu yang Bluetooth. Kalau misalnya kalian pakainya di PC ataupun ke laptop, kalian bisa pakai interface-nya itu USB yang tadi udah dikasih dari si Xprinter 4601-nya ini, oke? Nah, kalau misalnya udah ke print kayak gini nih ya, kalau misalnya udah ke print, nah hasilnya kan bakalan kayak gini, dan aku bakalan cobain untuk coba tempel ke paket yang udah aku siapin ya. Ini aku bakalan cobain. Misalnya udah, aku juga udah siapin untuk bubble wrapnya ya, kayak paketan yang biasa orang pakai, dan bakalan aku tempel. Oke, tempelin. Contoh dari kalian tempelin ke paketan kayak gini ya. Nah, dari labelnya ini juga kalian bisa rasain kualitas yang bakalan kalian dapetin yang kualitasnya bagus. Dia dari labelnya itu sendiri, kalau misalnya udah ditempelin kayak gini, dia bakalan susah untuk dibuka lagi. Aku bakalan cobain untuk buka paketan ini ya. Kalau misalnya kualitas yang bagus punya, dia tuh bakalan susah untuk dilepas. Kalaupun emang susah dilepas, dia bakalan kayak gini dari si labelnya ya. Itu menandakan kalau misalnya kualitas lem dari labelnya itu sendiri bagus ya nih. Dari yang tadi aku udah jelasin, dari spesifikasi, variannya, interface-nya. Nah, untuk kali ini aku udah cukupin sampai di sini dulu. Kalau misalnya kalian ada requestan mau barang lain ya, atau tipe yang tadi aku sebutin, kalian bisa request aja di kolom komentar di bawah. Oke, jangan lupa juga kalian untuk subscribe channel ini dan nyalain lonceng notifikasinya biar kalian update setiap kita posting video baru. Kalian juga jangan lupa untuk like dan share ke seluruh sosial media yang kalian punya. Dan aku cukupin sampai di sini untuk next view. Bye bye.